Ini apakah bentuk kepanikan ya dari Presiden Joko Widodo menjelang akhir purna tugas? Bahkan Presiden Joko Widodo banyak pemberitaan pada waktu lalu yaitu melakukan wawancara settingan yang diduga wawancara settingan. Nah, bahkan kalau kita melihat dari aksi Presiden Joko Widodo ya biasanya kan kalau ada wartawan itu pasti ya mikrofonnya berlogo TV One, Metro TV dan lain sebagainya. Tapi di sini memang polos ya, bahkan mic-nya juga mic biasa dan dari HP. Entah di sini dari wartawan yang mana kita juga tidak tahu. Nah, dari video yang beredar akhirnya ya pemberitaan menyimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan wawancara settingan. Nah, pasti juga kalau tidak ada wawancara settingan, pertanyaan pasti juga akan sangat banyak sekali ya dari wartawan-wartawan. Apalagi pada saat lalu juga ada sebuah aksi ya di depan gedung dan bahkan juga menuntut setidaknya revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Nah, pasti banyak pertanyaan. Tetapi Presiden Joko Widodo memilih wawancara settingan. Apakah ini bentuk kepanikan? Apakah Presiden Joko Widodo takut tidak bisa menjawab dari pertanyaan wartawan yang asli? Ya, kita juga jarang mendengar ya, yaitu ada seorang presiden yang membuat seolah-olah wawancara beneran, tetapi hanya settingan. Nah, bahkan dari Tempo.co, acara TV settingan bukan wawancara settingan. Iya, sangat lucu sekali ya. Kemungkinan baru kali ini saja loh ada pemberitaan Presiden Joko Widodo melakukan wawancara settingan. Bahkan pada periode-periode sebelumnya Presiden Joko Widodo tidak pernah melakukan hal ini ya, tetapi kali ini sangat wow sekali ya menjelang akhir jabatan pada tanggal 20 Oktober. Apalagi juga di tengah isu Kaisang misalnya dan Irina Gudono itu menggunakan pesawat jet pribadi dan ada indikasi ada gratifikasi dan lain sebagainya. Bahkan juga sudah dilaporkan ke KPK ya. Nah, bahkan juga tidak hanya Kaisang, Gibran pun wah dengan akun Fufufafa itu bahkan juga sampai saat ini trending topik di Twitter. Gimana tidak panik ya? Pasti juga akan ada kepanikan tersendiri lah dengan adanya trending topik mengenai dua anak dari Presiden Joko Widodo di sini. Nah, bahkan kalau kita lihat ya dari sini misalkan, bahkan menurut saya ini kode setidaknya ya dari Pak Prabowo, terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. Nah, menurut saya sih seharusnya seorang presiden itu di belakang rakyat ya, bukan di belakang Bapak. Menurut saya sangat aneh sekali. Apakah ini juga Presiden Joko Widodo pernah curhat ya, kira-kira ada fenomena ini itu dan lain sebagainya. Menurut saya juga dari akun Fafa Vivi Fufu itu juga sungguh mengejutkan sekali dan diduga juga wah dari anak Presiden Joko Widodo. Ya, tapi kita tidak tahu lagi ya. Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta Presiden Joko Widodo tidak khawatir karena kader Gerindra selalu bersamanya. Tidak khawatir, menurut saya Presiden orang nomor satu. Tidak usah khawatir lah karena juga penjagaannya juga sangat ketat sekali ya. Hal itu ditegaskan Prabowo dalam pidato politiknya di apel kader Gerindra yang merupakan rangkaian acara rapat pimpinan nasional Gerindra di Senayan pada 31 Agustus. Kalau Bapak dicubit, yang merasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya, tegas Prabowo. Prabowo menegaskan bahwa kader Gerindra memiliki jati diri, petarung dan pembela kebenaran. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik tapi jangan salah hitung. Kita akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran, tegasnya. Atas dasar itu Prabowo menegaskan bahwa pihaknya selalu berdiri di kepangan Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak, pungkasnya. Bagaimana menurut Anda ya? Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Presiden Joko Widodo ya diduga melakukan wawancara settingan. Dari Stephen Pegel, Tempo mah nggak ada obat ya, sangat bau sekali lah pemberitaan dari Tempo ya. Tetapi juga dari hari ke hari juga ada fakta terjadi. Gimik dan manipulasi adalah DNA Jokowi. Apa ya yang original dari Bapak ini? Bohongan publik udah gak heran. Rupanya beliau sangat suka pekerjaan setting menyeting. Wawancara settingan ini kocak banget, hidup dalam lingkaran manipulasi dan dusta. Coba lu pada lihat ketawanya si Mulyono tuh, nggak ngeri ya? Lain X, coba disensor lah. Manusia settingan, kok pada nyaman 10 tahun ya? Uya-kuya, gua udah kering, lu baru nyebur. Nah, menurut saya sih di kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga sangat banyak sekali ya
pembangunan-pembangunan yang dilakukan dan lain sebagainya lah. Dan menurut saya, kalau saya pribadi sih hanya di kepemimpinan di 1 tahun ke belakang lah, itu banyak kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak sesuai track yang benar, tidak sesuai jalur yang benar. Menurut saya itu sih di 1 tahun kepemimpinan menjelang purna tugas, menurut saya banyak yang miring-miring lah. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Habibur Rahman ya, Gerindra jelaskan maksud Prabowo soal Jokowi dicubit yang rasa seluruh kader. Gerindra menjelaskan maksud Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan jika Presiden Jokowi dicubit, seluruh kader Gerindra merasakan sakitnya. Gerindra mengatakan Prabowo sosok yang setia kawan dan tak melupakan jasa sahabatnya. Ya memang itu sifat Pak Prabowo yang selalu setia kawan. Beliau tidak pernah melupakan jasa-jasa sahabat yang pernah berjuang bersama, kata Waketum Gerindra Habibur Rahman. Habibur Rahman memuji persahabatan Prabowo dan Jokowi selama 5 tahun terakhir di kabinet. Menurutnya keduanya saling bahu-membahu menjalankan tugas negara. Persahabatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi memang luar biasa selama 5 tahun di kabinet. Mereka bahu-membahu menjalankan tugas negara yang amat berat, terutama di masa-masa pandemi. Habibur Rahman juga menyampaikan Jokowi berperan besar dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Wah, ini harus di stabilo ya, Jokowi berperan besar dalam kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Oleh karena itu, ia menganggap wajar jika Prabowo dan seluruh kader Gerindra berkomitmen menjaga Jokowi. Yang juga perlu digarisbawahi, andil Pak Jokowi atas terpilihnya Pak Prabowo besar. Karena itu wajar Pak Prabowo dan segenap kader Gerindra berkomitmen menjaga Pak Jokowi, jelasnya. Oh, jadi seperti itu ya. Di peran Presiden Joko Widodo itu sangat besar pada kemenangan Pak Prabowo pada Pilpres yang lalu tentunya. Nah, di situ yang cukup mengejutkan yaitu dari Gibran ya, pada saat lalu juga mendampingi pilihan calon dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, menurut saya juga sangat lucu sekali ya ketika Gibran mendampingi. Seharusnya kan wakil presiden terpilih itu sudah duduk manis ya, tidak usah melakukan dukung-mendukung ya. Kalau Gibran saja melakukan hal tersebut, menurut saya sangat wow sekali pada Pilkada 2024. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, karena yang berhak menentukan itu adalah masyarakat, yang berhak memilih itu adalah masyarakat. Jadi saya mengingatkan ya, pilihlah calon pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Lihatlah track record dari calon pemimpin tersebut dan pilihlah dari hati nurani. Ya, tapi saya berharaplah pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.